Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Today we are going to learn about simple past tense. Hari ini kita akan belajar tentang simple past tense. Yang akan kita pelajari dalam simple past tense adalah yang pertama function atau fungsinya, yang kedua karakteristik atau ciri-cirinya, yang ketiga formulanya, serta yang keempat adalah exercise atau latihan soalnya. Kita akan membahas fungsi dari simple past tense terlebih dahulu. Jadi, fungsi dari simple past tense adalah suatu kegiatan yang telah terjadi di masa lalu atau di masa lampau. Kegiatan yang sudah terjadi di masa lalu dan kegiatan itu sudah tidak terjadi lagi. Contohnya, Pak Ahmad pergi ke Bandung kemarin. Jadi kan ada kata kemarin tuh. Jadi sekarang dia tidak ke Bandung. Kemarin dia ke Bandung. Contoh lagi, minggu lalu Diana berenang di pantai. Minggu lalu Diana berenang di pantai. Sekarang dia tidak berenang di pantai lagi. Contoh yang ketiga, kami makan nasi goreng semalam. Nah, sekarang kami tidak makan nasi goreng lagi. Jadi, sebuah kegiatan yang sudah terjadi di masa lalu atau kemarin, itu kita menggunakan simple past tense. Jadi, apapun kegiatan yang telah kita lakukan, apakah itu dilakukan kemarin, atau apakah dilakukan minggu lalu, atau dilakukan semalam, maka kita menggunakan simple past tense. Sekarang kita bahas karakteristik atau ciri-ciri dari simple past tense. Ciri-cirinya adalah yang pertama, dia menggunakan adverb of time atau kata keterangan waktu. Contohnya, yesterday artinya kemarin. Last bla 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 artinya lalu. Contohnya, last week minggu lalu, last month bulan lalu, last year tahun lalu. Terus ada lagi bla 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 ago artinya yang lalu. Contohnya 2 days ago, 2 hari lalu. 4 years ago, 4 tahun lalu. This morning, tadi pagi. Ciri yang kedua adalah menggunakan verb 2. Ini adalah bentuk verb 2. Sedang yang verb pertama adalah ketika kita menggunakan dalam simple present tense. Sedang untuk yang simple past tense kita gunakan verb 2. Ciri-ciri dari verb 2 adalah yang pertama, biasanya verbnya diakhiri dengan imbuhan ed. Di belakangnya ada ed-nya. Contoh, visit menjadi visited. Ada ed-nya di belakang. Wash menjadi washed. Kan ada ed-nya di belakangnya. Arrest menjadi arrested. Selain ada ed-nya, ada yang namanya irregular verb. Contohnya, go menjadi went, bring menjadi brought, buy menjadi bought. Ciri yang ketiga adalah menggunakan to be, was, atau were. Di dalam simple past tense itu kan ada dua jenis kalimat, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat verbal adalah kalimat yang ada verb atau kata kerja di dalamnya. Kalau kalimat nominal adalah kalimat yang tidak ada verb atau kata kerja di dalamnya. Jadi untuk kalimat nominal dalam simple past tense, dia memakai to be, was, atau were. Was ini digunakan apabila subjeknya adalah I, saya, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it untuk benda. Sedangkan to be, were ini digunakan untuk subjek you, kamu, we, kami atau kita, dan they, mereka. Coba kita latihan biar lebih paham dalam penggunaan was dan were. Yang pertama, Mr. Andika was tired last night. Karena Mr. Andika adalah satu orang, maka to be yang digunakan adalah was. Number 2, cats were cute. Di situ cat ada s-nya. Jadi cat-nya berarti banyak atau jamak. Jadi to be yang dipakai adalah were. Number 3, B and C were in the hotel yesterday.
B dan C itu 2 orang, jadi menggunakan were. Number 4, she was in Milan 2 weeks ago. She itu hanya 1 orang, maka menggunakan was. Itu adalah contoh penggunaan was dan were. Verb 2 itu ada regular verb dan irregular verb. Untuk regular verb ini, verb 2 dan verb 3 menggunakan ed di belakang verb 1. Kolom yang di tengah itu adalah bentuk verb 2 yang akan digunakan dalam simple past tense. Contohnya, arrived, asked, borrowed, kissed, studied, dan lain-lain. Sedangkan irregular verb bentuknya memang tidak teratur dan kita betul-betul harus hafal. Contohnya brought, bought, did, went, wrote, dan lain-lain. Banyak sekali irregular verb yang bisa kalian temukan, bisa kalian cari di internet, kamus juga bisa. Kalau regular verb tinggal menambah ed saja untuk verb 2 dan verb 3. Tapi kalau irregular verb kalian memang harus hafal. Next, sekarang kita ke contoh latihannya. Mana sih yang merupakan kalimat simple past tense dan mana yang bukan kalimat simple past tense? Pertama, Mr. Fahmi went to Jakarta 2 days ago. Di kalimat itu ada kata went. Went itu verb 2 dari go. Dan ada kata ago. Dan ago adalah adverb of time dari simple past tense. So, kalimat pertama adalah simple past tense. Sedangkan untuk kalimat kedua, Mira eats fries rice. Ini sudah jelas karena tidak menggunakan verb 2, jadi kalimat kedua bukan kalimat simple past tense. Kalimat ketiga, Alia was playing games. Walaupun di kalimat ketiga ini menggunakan kata was, tapi karena di belakangnya ada verb dengan imbuhan ing dan bukan menggunakan verb 2, maka kalimat ketiga bukan kalimat simple past tense. Dalam simple past tense ada 2 formula, yaitu kalimat verbal atau verbal sentence. Kalimat verbal adalah kalimat yang di dalamnya ada kata kerjanya. Dan yang kedua adalah nominal sentence atau kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang di dalamnya tidak ada kata kerjanya. Kalimat verbal untuk simple past tense itu adalah verb 2 yaitu did, wrote, misalnya visited. Sedangkan untuk kalimat nominal dalam simple past tense menggunakan to be, was, atau were. Was dan were ini biasanya diikuti oleh adjektif, noun, dan adverb. Bentuk dari kalimat nominal adalah untuk kalimat positifnya subjek plus was atau were diikuti adverb, noun, atau adjektif. Contohnya, Andra di rumah semalam. Dalam bahasa Inggris menjadi Andra was at home last night. Kalimat negatifnya adalah subjek plus was atau were plus not plus adverb, noun, atau adjektif. Jadi ingat ya, kalimat negatif itu harus ada not-nya di belakang to be. Contohnya, Andra tidak di rumah semalam. Bahasa Inggrisnya menjadi Andra was not at home last night. Untuk kalimat interrogatifnya, was atau were-nya di depan lalu ditambahkan subjek, terus ditambahkan adverb atau noun atau adjektif. Contohnya kayak gini, apakah Andra di rumah semalam? Bahasa Inggrisnya menjadi was Andra at home last night. Jadi was atau were-nya kita taruh di depan. Dan untuk kalimat verbalnya dari simple past tense adalah untuk kalimat positifnya subjek plus verb 2 plus objek. Contohnya adalah Bayu membeli sebuah sepeda bulan lalu. Bahasa Inggrisnya menjadi Bayu bought a bike last month.
Kata bought itu adalah verb 2 dari buy. Lalu bentuk negatifnya adalah subjek plus did not plus verb 1 plus objek. Ingat ya, untuk kalimat negatif harus ada did not. Karena sudah ada did not, maka sebelahnya bukan lagi verb 2, tapi verb 1 lalu diikuti objek. Contohnya adalah, Bayu tidak membeli sebuah sepeda bulan lalu. Bahasa Inggrisnya menjadi, Bayu did not buy a bike last month. Dan untuk kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya adalah, did plus subjek plus verb 1 plus objek. Contohnya adalah, apakah Bayu membeli sebuah sepeda bulan lalu? Menjadi, did Bayu buy a bike last month? Ingat, hanya kalimat positif yang menggunakan verb 2. Untuk kalimat negatif memakai did not, lalu verb 1. Dan untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya memakai did yang ditaruh di depan, lalu verb 1. Sekarang kita akan mengubah dari kalimat positif menjadi kalimat negatif dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Contohnya adalah, Alea cooked fried rice yesterday. Lalu kalimat negatifnya menjadi, Alea did not cook fried rice yesterday. Lalu interrogatifnya menjadi, did Alea cook fried rice yesterday? Okay, thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.